warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Zetri Official. Bersama saya pada hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi bagi teman-teman kita, adik-adik kita di luar sana, yaitu ada permintaan mengenai permasalahan yang mereka hadapi, yaitu tidak mampu untuk mengungkapkan pemikiran mereka di depan umum. Artinya adalah mereka takut untuk tampil di depan umum. Nah, pada kali ini kita akan mencari materi masalah public speaking, yaitu kemampuan di depan umum. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan sampai ketinggalan dengan konten ini, materi ini, menonton sampai habis, lalu mensubscribe dan matikan tanda lonceng. Check it out. Public speaking ataupun yang kita kenal dengan berbicara di depan umum. Kemampuan tersebut sangat diidam-idamkan oleh semua orang, baik itu dari kalangan usia sekolah ataupun teman-teman kita yang sedang kuliah, apalagi bagi saudara-saudara kita yang sedang bekerja, baik instansi pemerintah maupun swasta, maupun saudara-saudara kita yang telah berada di lingkungan masyarakat ataupun di suatu daerah. Maka itu sangat penting sekali kita memiliki kemampuan untuk mengungkapkan ide pemikiran kita, yaitu berbicara di depan umum. Para penonton yang budiman, public speaking itu sangat penting sekali. Pentingnya kita harus mampu berbicara di depan umum. Tujuannya adalah dengan public speaking itu merupakan sarana kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena dengan meningkatnya rasa percaya diri kita, maka semua akan terasa lebih mudah dan maksimal satu hal yang akan kita kerjakan. Betul ya? Yang kedua, kenapa penting public speaking? Yaitu untuk melatih diri kita berekspresi secara positif dan layak di hadapan orang banyak. Karena dengan cara public speaking itulah kita bisa mengekspresikan apa-apa yang menjadi ide kita untuk disampaikan kepada orang banyak. Benar ya? Yang ketiga, gunanya adalah meningkatkan kualitas diri kita. Karena dengan hanya public speaking itu salah satu yang membedakan kita dengan orang-orang ataupun kelompok kita. Karena tidak semua orang yang bisa berbicara depan umum. Nah, itulah yang membedakan kita dengan mereka. Dan yang selanjutnya, kenapa public speaking itu penting? Karena sangat berguna bagi kita, apalagi kita yang sedang aktif di organisasi. Kenapa? Karena organisasi itu sekumpulan banyak orang yang memiliki pikiran yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, sehingga kita mampu berbicara depan orang banyak tersebut atau organisasi kita bisa mengarahkan mereka untuk memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, sehingga mengerti apa yang menjadi keinginan kita. Nah, itu teman-teman semua. Nah, selanjutnya, ketika kita pemula yang merasa takut untuk berbicara di depan umum, apa sih faktor-faktornya? Nah, itu dia ya. Faktor penyebab kenapa kita tidak berani berbicara di depan umum itu, yang pertama ataupun yang paling utama adalah rasa takut. Bahasa Inggrisnya fear. Rasa takut itulah yang membuat
kita tidak mau dan malas untuk berdiri di depan orang banyak. Takut yang seperti apa? Nah, takut respon pendengar kita yang kurang baik terhadap kita. Itu pikiran kita yang tidak bagus. Yang kedua, takut tidak sempurna penampilan diri kita karena kita tidak pede. Nah, selanjutnya juga kita mungkin penyebabnya adalah takut materi yang akan kita sampaikan tidak bermanfaat bagi orang ataupun tidak sempurna penyampaiannya. Nah, teman-teman semua, rasa takut itu merupakan hal yang wajar. Rasa takut itu jika kita kelola dengan baik, maka itu akan membuat positif bagi kita. Kenapa? Karena dengan rasa takut tersebut, kita akan berusaha belajar semaksimal mungkin, menampilkan semaksimal mungkin, supaya para pendengar kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jika kita tidak terkelola rasa takut itu dengan baik, maka itulah yang menyebabkan kita selama ini tidak mau dan mampu berbicara di depan orang yang banyak. Nah, rasa takut itu apakah bisa dihilangkan? Tidak bisa dihilangkan. Karena itu merupakan hal yang normal bagi kita, terutama bagi kita pembicara yang pemula dan pertama kalinya. Namun, rasa takut itu jangan sampai menjadi raja di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak mau berbuat apa-apa. Tapi justru rasa takut, pikiran kita itulah yang harus menjadi raja untuk mengalahkan rasa takut kita tersebut. Nah, tidak ada pembicara yang bagus. Yang ada adalah ketika mereka tinggi jam terbangnya dan sering untuk tampil selalu dilatih dan berlatih lagi. Para penonton yang budiman, lalu apa sih tips dan cara-cara kita supaya kita mampu meningkatkan kualitas kita dalam berbicara di depan umum? Ada loh tips dan triknya. Yang pertama adalah kuasai materinya. Sebelum beberapa hari ataupun sebelum kita menyampaikan materi itu, kita harus membaca lebih rinci, lebih jelas, lebih detail materi yang akan kita sampaikan. Karena mungkin di dalam penyampaian tersebut ada nanti respon ataupun pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita. Ketika kita sudah menguasai materi kita, maka tidak akan membuat grogi ataupun takut untuk menjawab dari pertanyaan yang dilontarkan oleh pendengar kita. Yang kedua, tipsnya adalah jaga interaksi dengan audien ataupun pendengar kita. Jangan sampai penyampaian kita ini satu arah saja. Nah, penyampaian yang bagus itu adalah kita berkomunikasi dengan dua arah. Kita menyampaikan, audien mendengarkan, setelah itu audien feedback atau timbal balik kepada kita, ditandai dengan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka tidak mengerti dari yang kita sampaikan. Nah, itu yang selanjutnya adalah sesuaikan materi kita dengan audien dan acaranya. Artinya adalah kita membahas materi berdasarkan kondisi para pendengar kita dan situasi acaranya. Apakah acaranya itu formal ataupun semi formal ataupun seperti biasa-biasa saja. Nah, itu yang harus kita harus pandai menyesuaikan penyampaian materi kita. Yang keempat, kita harus mengambil jeda sebelum berbicara. Artinya kita tidak kerasa krusuk dalam menyampaikan kata demi kata kepada para audien. Kita harus menyampaikan dengan berbahasa sederhana dan tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Dan terakhir adalah berbicaralah secara perlahan-lahan. Itulah yang menentukan kesuksesan ataupun keefektifan dalam kita menyampaikan materi kepada para pendengar kita. Nah, itu tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan dan rangkum. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita yang sedang membutuhkan
dan hendaknya berdampak bagi kita semua, dan pada akhirnya kita mampu untuk berbicara di depan umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.